Hai Revoniers, welcome teman-teman semua. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga masih pada semangat ya. Kita sudah di pertengahan minggu kedua mini course, jadi semoga semuanya masih semangat karena mini course tinggal nggak kerasa tinggal 1, 2, 3 ya, 3 harian lagi ya teman-teman, sampai akhirnya teman-teman sudah menyelesaikan mini course di batch ini. Semoga semuanya masih pada semangat, jadi langsung aja aku buka sesi kita malam hari ini, teman-teman, akan ada case study review. Jadi nih teman-teman sudah terpilih 3 kandidat gitu ya dari batch ini yang sudah mengumpulkan case study-nya di minggu lalu, yang sudah terpilih langsung oleh tim lead untuk bisa mempresentasikan case study-nya dan juga dapat feedback langsung dari tim lead. Seru banget sesi hari ini. Kalau kemarin kita ngelihat teman-teman belajar interview ya, hari ini kita lebih ke presentasi case study. Jadi semoga teman-teman bisa lebih dapat ilmu baru lagi nih dari ketiga teman-teman ini, karena mungkin ada yang masih bingung-bingung nih, kemarin cara ngerjain case study itu harusnya kayak gimana sih? Jadi semoga dari, sesi hari ini teman-teman bisa lebih dapat gambaran gitu ya, ternyata untuk mengerjakan case study itu, seperti ini, oke? Oke, nah selanjutnya untuk agenda kita malam hari ini, pertama-tama sesuai dengan judulnya kita akan ada case study presentation dan juga review. Terus setelah itu nanti kita akan ada sedikit sharing session gitu ya, gimana sih cara mengubah case study itu atau project-project yang sudah teman-teman kerjakan jadi sebuah portfolio gitu. Walaupun sebenarnya hari Senin kemarin kita udah bahas soal portfolio, tapi karena masih banyak juga pertanyaan yang masih bingung-bingung soal portfolio, hari ini kita coba bahas lagi ya teman-teman soal portfolio, dan nanti kita akan ada Q&A session juga bersama tim lead, tapi, ini sedikit eksklusif untuk Q&A kita di malam hari ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah submit case study, itu link, kunci jawaban atau key answer untuk case study sudah dikirimkan di hari Senin kemarin, teman-teman. Jadi boleh dicoba dicek, untuk teman-teman yang eligible mendapatkan key answer itu yang benar-benar mengerjakan case study ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman submit, tapi ternyata case study-nya tidak relate atau kosong gitu ya, atau nggak relevan, itu, kita tidak mengirimkan kunci jawabannya karena kita ada pengecekan ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang kemarin mungkin, submit-nya mungkin blank, kosong gitu. Nah, berarti itu tidak mendapatkan kunci jawaban dari case tadi ini. Tapi buat teman-teman yang mengerjakan, yang benar-benar mengerjakan sesuai brief, itu kita sudah mengirimkan kunci jawabannya di hari Senin kemarin, dan di dalam kunci jawaban tersebut ada link Slido untuk bertanya. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan di malam hari ini, kita khususkan untuk teman-teman yang mengerjakan case tadi dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya nanti ada waktunya lebih banyak gitu ya, mungkin kita bisa jawab, pertanyaan teman-teman yang ada di live chat. Tapi sebelumnya kita akan memprioritaskan teman-teman yang submit case tadi dan memberikan pertanyaannya via Slido terlebih dahulu, oke? Oke, dan di akhir sesi nanti kita akan ada quiz time, tapi tenang aja ini kuisnya cuman seru-seruan, tidak ada sangkut pautnya dengan certification test ya teman-teman, ini cuman buat kita refresh materi di week 1 kemarin. Jadi, cuman seru-seruan aja, jadi buat teman-teman yang panik takut, ketinggalan atau, takut nggak bisa ikut kuisnya, nge-lag atau gimana, tenang aja, ini cuman buat seru-seruan. Nanti kita akan adain kuis di, akhir sesi nanti ya teman-teman. Oke? Oke, nah jadi di malam hari ini teman-teman akan ditemenin oleh salah satu tim lead kita yang ada di Revoyu Mini Course yaitu Kak Era Mulia. Mungkin ada yang udah pernah ketemu juga ya dengan Kak Era gitu di hari, apa namanya, di week 1 kalau nggak salah ya teman-teman ditemenin sama Kak Era di live chat-nya. Jadi semoga udah pada ketemu semua, udah pada kenal sama Kak Era. Jadi buat yang belum kenal, aku kenalkan lagi nggak apa-apa. Jadi beliau adalah Head Ops Eksekutif yang ada di multinational agency salah satu yang ada di Indonesia ya, teman-teman. Jadi biar nggak berlama-lama lagi, kayaknya langsung aja aku undang Kak Eranya ya untuk, ketemu dan juga menyapa teman-teman semua nih yang ada di, YouTube. Halo Kak Era. Halo, halo, halo Kak Manda, halo semuanya. Malam ketemu lagi nih. Selamat malam Kak. Kak Era baru pulang kerja ya kayaknya ya? Baru banget ini dari kantor. Oke, sip, nggak apa-apa kalau gitu. Nah, Kak Era,
biar nggak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung masuk nih, Kak, ke sesi case study presentation dan juga review. Sebelumnya mungkin aku spill dulu ya ke teman-teman kandidat kita malam hari ini ada 3 nih, guys. Jadi siapakah kandidatnya? Ya, ini dia kandidat kita di malam hari ini, ada Nabila, ada Siti, dan juga ada Puja nih teman-teman. Jadi boleh ya disemangatin teman-teman yang mau presentasi ke teman-teman semua, yang mau bagi ilmu, gimana cara mengerjakan case study yang, mungkin yang masih bingung caranya gimana itu akan dibantu share nih sama ketiga teman-teman yang ada di sesi malam hari ini. Boleh ya disemangatin. Yang pertama nih akan ada Nabila. Kak Era, mau langsung aja kita coba panggil Nabilanya? Boleh, boleh Kak, langsung. Oke, mungkin Nabilanya sudah siap, langsung aja aku coba undang Nabila ya untuk menyapa teman-teman semua dulu di live chat. Halo Nabila. Halo Kak Amanda, Kak Era. Halo, gimana Nabila udah siap buat presentasi? Siap Kak Amanda? Oke, sip. Mungkin mau share screen dulu, Nabila? Boleh. Silahkan. Boleh disemangatin ya teman-teman Nabilanya. Wah, udah ada nih. Semangat teman-teman yang mau presentasi. Mantap. Yang pertama ada Nabila, nanti yang kedua ada oke, ini punya Nabila udah ke-share. Masih loading. Bentar, kita tunggu ya. Oke, sip. Ini udah ke-share. Kalau gitu langsung aja silahkan Nabila. Good luck ya. Thank you Kak Amanda. Selamat malam teman-teman semua. Thank you Kak Amanda, Kak Era juga untuk kesempatannya. Di sini aku mau presentasi sedikit tentang study case yang aku bikin kemarin. Langsung aja. Jadi sama kayak materi dari Kak Cepi minggu lalu itu, kalau misalnya copywriting yang bagus itu memang sesuai sama POV dari audiens gitu. Jadi kita harus tahu audiens kita tuh siapa gitu. Nah sebelum aku ke audiensnya, aku mau jelasin sedikit Kopi Animo ini. Jadi Kopi Animo ini aku bikin jadi sebuah brand F&B dari Jogja yang dia tuh nge-serve atau menyediakan black coffee, white coffee, sama beans-nya. Dimana beans-nya itu diambil dari memang local farmers gitu. Terus yang paling yang bikin beda dari Kopi Animo itu kita punya berapa varian untuk caffeine levels-nya. Jadi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi gitu. Terus lanjut ke target audience. Jadi target audience ada demografik. Aku ambil age-nya di 20 sampai 30 tahun, 35 tahun. Kemudian gendernya ada di both female dan juga male. Occupation-nya ada di pelajar, worker, pekerja, dan juga bisnis. Untuk salary-nya di 3 sampai 12 juta per bulan. Terus habis itu psychographic-nya untuk hobi nanti ada cafe hopping, terus roasting, sama traveling. Kalau untuk personality-nya di open-minded, lifestyle-nya strivers, ini untuk yang Gen Z di 20 sampai 25 tahun, sama slow living, ini untuk di 25 tahun sampai 35 tahun. Gitu. Terus interest-nya kita ada di local beans, slow bar, sama nature. Kalau nature-nya ini memang aku ambil dari inspired dari tema Kopi Animo itu, memang pengennya hutan di dalam perkotaan gitu. Terus kalau geografiknya memang location-nya di urban, terus workplace-nya big city, language-nya half bahasa, half English. Terus behavioral-nya, purchase-nya affordable, ini untuk yang Gen Z. Kemudian ada necessities-nya untuk di millennials. Terus yang terakhir ada friendship, ini ada loyal, humble, talkative, sama social butterflies. Terus brand ambassador yang aku ambil, ini ada di Hemon atau Monica Martani, ini salah satu content creator dari Jogja. Dia emang interest dia itu di kopi, dia sering upload tentang kopi, mix and match outfits gitu, sama dia suka riding. Jadi menurut aku si Hemon ini cocok banget gitu sama Kopi Animo gitu. Terus brand voice-nya dari si
brand ambassador tadi itu karakternya inspiring, friendly, warm sama playful. Terus tone-nya di humble sama honest. Terus language-nya casual, storytelling sama fun. Purpose-nya to educate, to sell, and to engage. Terus lanjut ke headline dan copywriting. Untuk platform yang aku pakai untuk ngembangin si Kopi Animo ini, aku pakai TikTok karena emang mostly kebanyakan orang di sekarang ini, terutama aku juga, itu lebih suka nonton short video dibandingkan harus baca caption atau hanya nonton gambar aja gitu ya. Gitu. Jadi menurut aku TikTok ini tempat yang cocok untuk ngembangin si Kopi Animo ini sama lebih gampang menurut aku untuk engage ke audiens gitu. Terus topiknya ini aku ambil dari TikTok Trends. Ada 2. Yang pertama itu rugi dong, yang bener aja gitu. Sama satu lagi kasihan A. Ini 2 trends ini aku elaborate sama satu bahasa yang memang familiar banget di Gen Z dan millennials, yaitu skena. Itu singkatan dari SUA, cengkrama, dan kelana. Ini menurut aku skena ini memang identik banget sama kopi gitu. Jadi aku pengen elaborate 2 topik yang tadi itu sama skena. Dari topik tadi aku bikin headline. Jadi ngaku anak skena tapi tiap ngopi masih mules yang bener aja dong, rugi dong gitu. Jadi aku bikin juga di sini ada perbedaan di warna ya. Warna ini menurut aku ini bisa jadi untuk emphasize problemnya gitu. Terus dari headline aku turunin ke copywriting-nya, ini awareness. Itu aku masukin problemnya, ngaku anak skena tapi kalau ngopi masih suka mules, rugi dong gitu. Jadi emang kebanyakan orang kalau minum kopi masih suka mules atau sakit perut gitu. Dari awareness, aku tarik lagi ke interest. Ini aku kasih beberapa informasi gitu, yaitu Kopi Animo punya menu Masya yang nggak bikin para newbie mules gitu. Jadi salah satu informasi yang bisa solve the problem tadi ya, sakit perutnya atau mulesnya tadi. Terus dari interest, aku tarik lagi ke desire, biar audiensnya makin penasaran gitu. Kenapa sih nggak bikin mules gitu. Ternyata nggak perlu khawatir, Masya pakai beans dengan kadar kafein rendah kok gitu. Jadi slash tadi juga kalau misal kadar kafeinnya tinggi itu ngaruh juga ke produksi asam lambung gitu yang ngaruh ke tadi mulesnya tadi atau sakit perut gitu. Terus dari desire aku kasih actionnya, ini yuk mampir ke Kopi Animo, ada diskon 10% khusus hari ini buat kamu sama bestimu. Aku kasih actionnya di yuk mampir ke Kopi Animo, terus aku kasih offer di diskon 10% sama aku tambah di urgensinya khusus hari ini biar audiensnya itu lebih cepat untuk take action gitu. Dari action aku tambah lagi convictionnya nongkrong bareng anak skena lainnya di Kopi Animo. Ini aku kasih statement bahwa memang anak-anak skena itu kumpulnya di Kopi Animo gitu. Dari yang tadi aku bikin caption, jadi varian menu Masya di Kopi Animo cocok banget buat para skena newbie yang suka mules kalau abis ngopi, karena kadar kafeinnya rendah. Ini ada diskon 10% khusus hari ini buat kamu sama bestimu, biar bisa join bareng anak skena lain di Kopi Animo, gitu. Itu aja sih Kak Amanda dari aku. Oke, sip. Thank you banget Nabila, keren case tadinya. Gimana Kak Era mau langsung feedback? Boleh Kak. Oke, silakan Kak. Sebenarnya boleh di show lagi nggak ya tadi case studies-nya, sorry. Oke. Boleh. Nabila mau aku bantu atau share screen sendiri? Oh udah. Yang di bagian apa? Kak Era? Kita coba pelan-pelan dari awal ya. Oke. Sip. Oke, thank you Nabila. So basically sebelumnya aku disclaimer dulu ya, ini agak sedikit noise jadi karena tadi sempat harus ngejar juga.
Tapi basically overall sih Nabila keren banget sih, udah bisa menyelesaikan semua case studies-nya, dan aku lihat juga semuanya part-part yang harus ada tuh udah ada semua kayak gitu. Nanti tadi tinggal hal-hal kecil atau minor-minor aja yang sedikit tadi kulihat dan perlu kita mungkin ada bisa di-adjust dan segala macam kayak gitu sih. Jadi kita boleh pelan-pelan ya dari awal dulu. Nah ini boleh di next Nabila. Oke, nih next. Oke, jadi ini salah satu mungkin ini nggak ada salah satu hal yang mandatori yang harus diisi ya teman-teman atau dikerjain di case studies yang di instructions itu ya dari review sendiri. Tapi ini salah satu hal kecil yang menurutku extra miles yang dikerjain oleh Nabila. Jadi buat teman-teman yang kemarin sempat submit case studies, ini salah satu value added atau poin plus sih, karena ngejelasin dulu nih overview kopi Animo itu apa kayak gitu. Ini tuh kopi Animo tuh bergerak di bidang apa, produknya apa dan segala macam gitu. Oke, boleh next. Oke. Nah, ini target audiensnya, demografik, psikografiknya ini udah oke banget Nabila, seperti yang udah sesuai dengan nama KCP ya yang diajarin kayak gitu, karena basically demografik itu kita ngejelasin soal yang identity yang melekat oleh suatu audiens, yaitu umur, gender gitu ya. Terus kita mau mau targetinnya tuh male female kan dan segala macamnya. Cuman gini Nabila, daripada kita masukin kayak kata-kata with same percentage gitu ya, lebih baik taruh aja male dan female kayak gitu. Jadi nggak perlu kalau sama persentase dan kayak gitu, mendingan taruh aja male female kayak gitu aja daripada terlalu panjang kata-katanya. Kalau toh juga sama kan komposisinya kayak gitu. Nah terus business students, worker, business oke, nggak masalah. Tapi basically masuk umur 20 masuk musik student sih. Salary oke. Psikologi oke. Nah ini udah oke juga. Cuman kalau misalnya yaudah ini dimasukin juga sumber gambar dari mana, kayak itu udah poin juga. Boleh di next. Nah ini target audiensnya geographics, behavioral. Ini juga oke, cuman location-nya urban itu kalau bisa dispesifikin lagi ya. Urban itu kalau misalnya location-nya di Indonesia, sebutin aja kotanya yang mana kayak gitu. Urban tuh yang mana kayak gitu. Itu lebih bagus dan lebih oke kayak gitu. Atau udah buka kurung mana aja kota-kota yang dimaksud oleh Nabila itu urban kayak gitu. Misalnya big cities kayak gitu juga ya, termasukin aja kayak gitu di locations kota-kota mana aja yang pengen kita targeting kayak gitu. Language juga nggak apa-apa, Indonesia English juga nggak apa-apa, biar purchase affordable. Nah sebenarnya nih kalau maksudnya purchase itu affordable, oke. Masuk friendship, loyal, humble, social butterfly, oke, masuk. Boleh next lagi. Ini mungkin agak gini ya, mungkin ini udah oke dimasukin dan dijelasin juga brand ambassador-nya ini siapa, kenapa pilihnya ini, dan ada sedikit reasonnya. Cuman basically lebih baik ditampilin dulu nih. Boleh next gak Nabila? Nah ditampilin dulu brand voice-nya kayak gitu, dijelasin dulu karakter, tone, language, purpose, baru kita munculin si brand ambassador. Jadi ada alurnya gitu, enak kayak gitu kan. Maksudnya sebelum kita nentuin si brand ambassador ataupun orang yang cocok dengan brand voice kita ini, kita basically jelasin dulu sih, kayak misalnya brand voice kita apa aja, kayak karakternya, tone, language, dan purpose itu apa aja kayak gitu. Nah, dari sini sih sebenarnya Nabila udah oke, udah nggak terlalu yang yang gimana, ini masih sesuai kok nentuin brand voice-nya, kayak karakter, tone itu harus seperti, language kayak gimana, dan purpose seperti kayak gimana kayak gitu. Dan baru di slide sebelumnya tuh munculin siapa namanya, Raymond ya, baru dimuncul ini kayak gitu. Udah jelasin juga kenapa dia gitu nih, ada reasonnya kan kayak gitu. Sip. Boleh next lagi. Oke. Nah ini teman-teman, ini salah satu yang kulihat nih masih belum ada di teman-teman yang submit case studies kemarin, kalau misalnya memasukkan platform apa yang kita pengen gunain kayak gitu. Karena ini basically salah satu yang harus planning yang harus jelas gitu. Kita harus nge-planning, nge-brief itu harus jelas. Kita mau
pakai platform yang mana. Nah, ini kan di sini Nabila jelasin pakai platform TikTok gitu. Kenapa TikTok? Nah, dijelasin di sini kayak gitu. Nah, ini udah good juga. Nabila boleh next. Nah ini gini, ini mungkin riset Nabila yang cukup oke. Ini aku kasih gambar juga buat teman-teman. Karena ini nggak ada yang belum tahu juga, mungkin baik teman-teman di luar belum tahu bahwa ada namanya TikTok kreatif ya. Dimana kita bisa ngelihat apa yang lagi tren saat ini. Nah, si Nabila ini menunjukkan kalau misalnya dia tuh ngeriset tuh sampai segitu gitu. Jadi dia yang tren saat itu tuh dia ngeliat lewat tools, ini salah satu tools ya, mungkin fitur dari TikTok. Ini free teman-teman, kalau misalnya pengen buka ini free juga. Siapapun bisa ngelihat dan bisa lihat juga trennya, mulai dari konten yang seperti apa, musik yang kayak gimana, kayak gitu ya, yang lagi tren saat ini, lagi dipakai sama orang-orang atau audiens TikTok. Nah, ini bisa lihat di sini. Jadi dari yang tadi si Nabila jelasin dia pengen pakai TikTok, terus dia juga masih make sense nih ngeliat trendnya dari TikTok juga kayak gitu. Dan kebetulan lagi rame yang lagi modelan kayak rugi dong yang bener aja kan, ya udah apa-apa. Ini masih relevan dan masih oke sih. Oke, good. Nabila boleh next. Yes, ini salah satu referensi ya kalau nggak salah ya Nabila. Apa dari kopi animo? Enggak. Aku bikin sendiri Kak ini. Bikin sendiri. Oke, nggak apa-apa, ini jadi salah satu yang bikin extra miles si Nabila daripada teman-teman yang lain gitu ya, yang coba buat kerjain ini. Jadi gini, kita di sini tuh nggak ada yang gimana yang penting kita saling sharing aja, saling belajar bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang kurang, kita bisa saling nambahin, saling adjust biar bisa lebih oke, lebih better dan segala macamnya. Nah, ini basically ini udah oke banget yang Nabila kerjain, bahkan dia buat sendiri gitu. Boleh next Nabila? Ya. Sorry, ternyata suara azannya gede banget. Suara azan Era atau Nabila ya? Kayaknya aku deh Kak. Oke. Berarti gini aja, biar nggak distract Nabila, aku mute dulu ya. Jadi nanti Kak Era biar bisa ngejelasin dengan lancar. Oke, sip. Nanti Nabila kalau mau boleh on cam lagi aja, on mic lagi aja. Oke, sorry Kak Era, silakan Kak. Oke, so kita langsung masuk aja dari yang udah dibuat sama si Nabila. Kita langsung masuk ke copywriting-nya, which is ini the main learning kita pada saat di weeks atau di batch kali ini kayak gitulah ya. Yang pertama, awareness itu memang salah satu yang bikin attention atau aware with copy animo. Tapi balik lagi, pengertian awareness itu adalah kita menjelaskan atau aware soal brand kita kayak gitu. Jadi basically, coba boleh next Nabila. Nah, basically apa namanya, ini agak sorry ya Nabila, maksudnya ini agak maksudnya bisa di-adjust lagi ke depannya. Interest sama awareness ini agak kebalik gitu. Di interest dia menjelaskan soal menunya, di awareness dia bikin kopinya buat orang-orang tuh lebih interest. Jadi agak beda gitu kan. Coba balik lagi deh ke awareness. Sorry. Nah, ini harusnya interest ya gitu. Jadi dia tuh ngebuat audiens lebih kayak interest buat ngelihat si konten. Nah, udah interest si audiens, baru boleh deh di next story. Nah, boleh deh tampilin kalau misalnya di Kopi Animo ada menu Masya. Nah, kita langsung ke jelasin soal produk kita, itu menu Masya kayak gitu. Jadi ini mungkin menurutku ini agak balik aja kayak gitu. Ini masalah kecil doang sih, maksudnya minor doang kayak gitu. Jadi harusnya interest itu membuat si audiens bisa lebih engage ke produk kita. Nah, baru di awareness itu ngejelasin produk kita, which is ada menu namanya Masya kayak gitu. Boleh next lagi? Yes, kayak gitu. Nah, jadi buat desire sebenarnya ini juga bukan hal yang gimana juga, ini masih oke, karena desire itu adalah membuat sebuah actions ke si audiens untuk keinginan untuk melakukan actions kan kayak gitu. Jadi lebih ke arah bikin si audiens itu buat melakukan si action itu sendiri dengan cara kita nggak perlu khawatir lagi karena binsnya itu kafeinnya rendah kayak gitu. Boleh next. Yes, actions-nya which is CTA-nya itu adalah
si Nabila engage si audiens untuk datang ke si Kopi Animo. Jadi gini, kenapa ini harus ada, karena si audiens itu harus selalu kita drive untuk beli produk kita, meskipun nanti kontennya belum terlalu ngejelasin soal si produk atau hard selling kayak gitu kan, kita masih ngejelasin bahwa ada menu A, menu B, menu C kayak gitu kan tadi di awal-awal, kayak pada menu Masya. Beda lagi kalau misal kita memang fokusin ke conversionnya itu purchase, which is konten kita udah pure soal diskon, udah nggak perlu lagi ngejelasin soal pada menu A dan B dan C. Nah ini masih ibaratnya kenapa AIDA ada, biar si audiens itu nggak bingung kalau misalnya ada produk baru dan segala macam si Masya ini kayak gitu. Jadi harus ada namanya actions untuk drive audience tetap beli produk kita dengan diskon dan segala macamnya kayak gitu. Boleh next lagi. Nah ini convictions-nya tuh nongkrong bareng skena lainnya di yes. Ini bisa juga. So basically coba jangan ini ntar aja deh. Ini ntar kalau ada yang satu captions gitu ya, nanti ya ada tampilannya. Boleh next ya. Nah ini satu captions ini basically jangan takut kalau misalnya kita tambahin sedikit emot-emot nih, kayak emoji kayak gitu. Misalnya emoji senyum, emoji apa sesuai dengan captions kamu yang kamu lagi buat sekarang kayak gitu. Nah jadi buat copywriting itu nggak melulu soal kita ngebuat captions kayak gitu. Misalnya dalam satu desain yang which is itu sebelah kanan, itu bisa kok kamu kayak sebagiannya itu di dalam gambar itu kayak gitu. Baru sebagian lagi di captionsnya. Misalnya awareness interest ada di dalam gambar si konten itu juga bisa. Terus si convictions-nya ada di captions, atau desire-nya atau action-nya itu bisa di caption. Jadi nggak melulu satu captions itu harus ada AIDA-nya, bisa pecahnya kayak gimana, dimasukin ke gambar itu loh, gambar desain kreatifnya itu juga bisa kayak gitu, which is biar maksudnya kadang kan ada biar variasi aja, kadang cuma gambar, kadang gambar ada tulisannya, tapi basically tulisannya itu isinya adalah interest dan awareness kayak gitu. Dan kalau misalnya pengen divariasiin lagi, interest juga bisa kok bentuknya untuk pertanyaan. Misalnya lagi enaknya lagi apa ya kalau hujan seperti ini kayak gitu. Itu juga bisa bentuknya pertanyaan, baru ada awareness-nya, enaknya minum kopi Animo dengan menu ini yang pas banget kita minum pada saat lagi hujan, misalnya kayak gitu. Itu sih paling. Nanti coba captions-nya lebih dipecah lagi, mana dikasih kurung aja, misal kayak kurung di sampingnya mana si awareness, mana interest-nya, mana si actions, desire, action sama convictions-nya kayak gitu. Itu lebih kalau orang-orang lihat tuh bentuknya gini dalam satu captions tuh bagian kayak ibaratnya kalau bahasa Indonesia kayak ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3 gitu loh. Jadi kayak ada penandanya kayak gitu. Boleh next. Oke, mungkin itu sih ya yang bisa kita beda bareng-bareng. Yakin di sini maksudku balik lagi, ini nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, ada yang salah. Balik lagi ini ada POV aja dari aku yang berbeda, nanti bisa di-adjust lagi sama Nabila. Overall udah keren banget, udah nggak ada yang gimana-gimana. Nabila semua part ada, yang di poin-poin sama Kak Cepi itu semuanya ada semua kayak gitu, dan bahkan sampai tahu ada namanya TikTok Centers Kreatif, itu keren banget. Itu sih ada aku. Gitu Kak Manda, keren. Keren, mantap Nabila. Thank you Kak Era. Oke, Nabila, semoga tadi masukan dari Kak Era bisa bermanfaat ya untuk mungkin case tadi Nabila nantinya ke depannya. Keren banget overall. Semoga teman-teman di sini bisa Nabila bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Oke. Makasih banyak Nabila sekali lagi. Bye-bye Nabila. Thank you Kak. Keren banget. Oke, nah Kak Era, kalau tadi kandidat pertama udah ya. Nabila udah, kita belum berhenti sampai Nabila aja teman-teman, kita ada kandidat kedua yaitu Siti. Jadi mungkin aku coba undang Siti ya untuk menyapa teman-teman semua nih yang ada di live chat. Halo Siti. Halo Kak. Oke, sip. Gimana Siti, udah siap untuk presentasi? Ya, siap Kak.
Oke, sip. Untuk share screen-nya aku bantu. Apakah sudah terlihat di Siti untuk Oke, udah ininya? Kak. Oke, sip. Kalau gitu good luck Siti, silakan. Ya baik, terima kasih Kak Amanda. Selamat malam teman-teman semua. Jadi di sini aku mau bagiin sharing tentang case tadi yang aku buat. Oke, boleh next? Oke, jadi yang pertama untuk audiens targetingnya di sini aku pengen coba selling mengenai nggak hanya kopinya, jadi itu mau selling juga tentang pastry-nya juga. Jadi rata-rata kalau aku mau ambil dari audiens targetingnya orang yang suka kopi dan pastry ini di usia 18 hingga 35 tahun. Untuk gendernya itu 60% perempuan dan 40% laki-laki. Kemudian untuk occupation-nya ini dari student dan employees. Untuk harga dari kopi Animo ini dibilang terjangkau, jadi untuk salary-nya targetnya itu kurang lebih 4 hingga 6 juta per bulan. Untuk geografinya ini location di urban cities. Untuk workplace-nya di big city dan untuk language-nya 60% Indonesia dan 40% English. Kemudian untuk psikografiknya, untuk orang yang suka ngopi dan suka pastry ini biasanya hobinya untuk hangout, kemudian work, kemudian personality-nya chilling, dan lifestyle ini konsumtif dan workaholic. Kemudian untuk interest-nya pasti di culinary, coffee, dan pastry. Untuk behavioral ini orang yang suka hangout ini pasti ini promo hunter, worth value, kemudian royal, dan daily-nya pasti orang yang friendly, humble, easygoing, dan social butterfly. Boleh next, Kak? Oke, untuk brand voice-nya ini di sini aku ngambil Rachel V-nya dengan karakteristik itu dia friendly, caring, kemudian independent. Untuk tone-nya ini informatif, influence. Kemudian language-nya aku pengen ambil yang casual dan modern. Untuk purpose-nya tentu aja untuk inform, engage, dan influence. Boleh next, Kak. Untuk trending topiknya di sini aku memakai platform Instagram. Untuk main topiknya saat pas itu lagi ada Piala Asia, jadi aku ngambil main topik itu football Piala Asia. Oke, next. Untuk copywriting brief-nya, untuk konsep AIDA, untuk awareness, di sini aku juga mau upselling mengenai kopi dan pastry-nya. Untuk awareness-nya ini nonton Piala Asia tanpa kopi dan pastry kurang nendang nih. Kemudian untuk interest-nya, kopi Animo dipadukan dengan pastry yang crunchy, cocok banget buat kamu yang bingung untuk ngambil apa pas nonton Piala Asia. Kemudian dari interest kita tarik ke desire. Desire-nya ini rasakan paduan nikmatnya kopi Animo dan pastry Animo yang crunchy. Dan untuk action-nya ini aku juga membuat paket, yaitu dapatkan diskon 20% untuk pembelian paket kopi dan pastry dengan gunakan kode promo Kopstry Soccer di outlet terdekatmu. Next, Kak. Oke, untuk caption-nya ini jadikan paduan nikmatnya kopi Animo dengan pastry Animo sebagai teman camilanmu nonton bola Piala Asia dengan diskon 20% untuk pembelian paket kopi dan pastry. Gunakan kode promo Kopstry Soccer pada outlet terdekat. Oke, itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, thank you Siti. Buat teman-teman yang wondering, ini cuma slide thank you ya di bawahnya. Jadi gimana Kak Era, mau langsung feedback untuk Siti? Yep, boleh Kak. Langsung. Silakan Kak, aku bantu. Oke, kita dari awal dulu ya, pelan. So basically give applause juga buat Siti, dia udah keren juga, bisa nyelesain case studies-nya, bisa submit sampai ngebuatnya itu
buat aku sih udah kan juga semua poin ada kayak gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman ini bisa salah satu referensi di POV yang berbeda kayak gitu. Yuk kita lihat pelan-pelan juga ya, Siti, biar kita saling belajar juga kayak gitu. Boleh next Kak? Oke, mulai dari audience targeting sebenarnya sebelum kesini itu tadi Siti boleh tambahin juga ya, maksudnya penjelasan si Kopi Animo itu apa dulu, secara backgroundnya si Kopi Animo ini kayak tadi sebelumnya punya Nabila kayak gitu kan, dia ngejelasin dulu si Kopi Animo itu apa, kayak gitu, produknya apa dan segala macam, baru masuk ke audience targeting. Ya audience targeting ini overall buat Siti ini udah komplit menurutku, udah masuk semua poin-poinnya dan jelas kayak gitu, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang keliru dan segala macam. Cuman basically sama kayak poinnya Nabila tadi, buat locations agak lebih didetailin lagi aja kayak gitu. Misalnya kotanya mana dan segala macam kayak gitu. Karena basically kalau misal di realnya, di real projectnya itu memang kita locations, oke, kita urban cities, temen apa, kotanya apa, kayak gitu. Karena kita basically harus spesifik nyebutin citiesnya apa, kayak gitu. Karena nggak ada tuh di settingan campaign ataupun di kita mau nyeting campaign kayak gitu ya. Dalam suatu platform itu nggak ada tuh kita mau ngetik urban cities, nggak ada pilihan. Jadi kita langsung harus nyebutin kotanya apa, kayak gitu. Dan itu juga banyak pilihannya, mau state, mau city, mau province, mau apapun itu tuh ada. Jadi kita mau apa kayak gitu. Boleh di next. Ya. Oke, di sini dijelasin dulu brand voice-nya apa. Ini quite good juga, dan dari karakter, tone, language sama purpose dari aku nggak ada komen, semuanya itu masuk. Dan tapi cuma aku pengen ini aja, ini kan yang kalau aku sih tahu ini namanya ini ya, apa namanya, aku tiba-tiba ngeblank, ini ngomongnya Sabiru kan ya, Railway-nya betul. Nah ini kan kalau aku tahu nih Railway-nya, maksudnya basically mungkin dikasih penjelasan juga ini siapa kayak gitu, kenapa si Railway-nya itu itu cocok dengan brand voice-nya si Siti sendiri kayak gitu. Jelasin aja ya sedikit reason-nya kenapa kok cocok sih sama brand voice yang udah Siti create atau Siti plan kayak gitu. Itu aja kalau buat yang ini. Boleh next Kak? Yes, nah ini basically ini salah satu poin plus juga dari Siti yang memasukkan research-nya dan ngasih lihat bentuk hasil research-nya itu sendiri dalam case study ini kayak gitu. Karena menurutku research dan menunjukkan data atau angka itu salah satu poin penting yang kita lakukan dalam digital marketing atau sebagai digital marketer kayak gitu. Dan dijelasin juga platform itu Instagram, terus Mento pakai football. Kenapa football? Karena ini trafficnya lumayan, karena lagi oke kayak gitu segala macam. Nah, tambahan kata-kata itu juga boleh dimasukin ya. Jadi kenapa football, jelasnya sedikit kayak gitu. Karena dalam rentang waktu yang Siti tentukan itu kan bisa milih waktu ya kalau nggak salah ya. Bentuk datanya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ini lagi traffic tingginya lagi football atau Asia Cup kayak gitu. Boleh next Kak? Oke. Dari copywriting-nya, mock-up-nya Siti itu ngejelasin ada AIDA-nya. Oke. Awareness-nya nonton bola pasti. Nah, ini mungkin agak juga kebalik juga ya antara awareness sama interest-nya. Basically kalau misalnya interest itu adalah bentuknya kayak yang bentuk copy engaging kayak gini, kayak nonton Piala Asia tanpa kopi dan cemilan renang, itu interest kayak gitu. Jadi kayak membuat orang tuh tertarik gitu, interest dulu nih. Nah, baru dissolve interestnya itu dengan cara nunjukin kalau misalnya ada produknya namanya dan pastry yang crunchy gitu. Nah itu awareness menurutku kayak gitu. Jadi agak sedikit nanti boleh di-adjust lagi. Terus ada desire itu oke. Actions-nya adalah, nah ini CTA-nya untuk dapetin diskon dan segala macam dengan kode promo dan kayak gitu-gitu. Nah itu oke. Jadi boleh next Kak. Yes, ini keren. Nah ini aku pengen clarify sedikit. Ini gambar sebelah kiri ini bentuk contoh kontennya kayak gitu ya. Dan captionnya ini sebelah kanan. Oke, sip.
Ini nggak apa-apa, cuman apa namanya nanti tinggal tambahin aja tadi mana awareness, mana interestnya, mana desire-nya, mana actions-nya kayak gitu. Kalau tambahin convictions-nya, ini convictions-nya belum ada tapi nggak apa-apa, itu bukan suatu hal yang mandatory ada, karena basically minimal ada 3 atau 4 lah yang kita masukin kayak gitu. Nah ini kalau conviction mau ditambahin juga nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa juga, karena ini udah 90% udah ada kayak gitu. Nah apa namanya bentuk kontennya itu kalau misalnya dimasukin kata-katanya ke dalam gambar juga nggak apa-apa juga ya gitu. Jadi soal copywriting yang dulu bilangin nggak melulu soal namanya nge-create caption, tapi kita nge-create kalimat untuk suatu a whole content kayak gitu. Jadi di gambarnya bisa kita masukin kata-katanya, di caption-nya kita juga bisa create juga kayak gitu. Dan itu tadi kita nge-create bukan asal-asalan, karena basically kita nge-create karena ada alasan apa, datanya dari mana, dari trending dari mana, dari Google Trend, dari tadi kalau misalnya si Nabila dari TikTok Creative Center-nya dan segala macam kayak gitu. Sip boleh next. Oke, sudah ya. Oke, dari aku udah gitu aja, komennya nggak terlalu banyak karena basically apa namanya lengkap gitu ya, overall kayak gitu 90%-an lah kayak gitu. Jadi tinggal dikit-dikit doang, ada kebalik aja tadi di tengah-tengah itu aja sih, gitu aja kalau dari aku. Keren Siti, good luck, terus belajar. Wih, Kak. keren. Thank you Kak Era dan Siti, keren banget. Semoga teman-teman di sini juga dapat inspirasi baru ya. Tadi Nabila udah, sekarang nambah nih dari Siti. Keren banget Siti, sekali lagi thank you so much ya udah mau nge-share case study-nya ke teman-teman semua. Thank you Siti. Bye-bye. Oke, nah sekarang kita akan move ke kandidat terakhir, yaitu ada Puja nih. Nah, gimana Pujanya? Apakah sudah ready untuk ketemu, menyapa teman-teman semua? Halo Puja. Halo, malam. Halo. Oke, sip. Nah, untuk Puja gimana? Sudah ready? Atau mau setup dulu? Sudah? Udah. Oke, sip. Nah, untuk case tadinya Puja sudah ke-share, kalau gitu langsung aja aku serahkan ke Puja. Silakan ya, good luck. Oke, makasih. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama makasih banget buat Repoyu yang udah ngasih kesempatan untuk presentasi. Jadi sekarang aku mau presentasiin tentang studi case aku, Best Practice Copywriting for Your Social Media. Nah, pertama-tama kita masuk ke targeting audience dan brand voice. Pertama, audience targetingnya. Sebelumnya ini aku nggak nampilin tentang brandnya, tentang perusahaannya, karena aku langsung adaptasiin dari Animo Brand Culture, termasuk juga nanti di menu-menu yang aku bakal bahas di copywriting juga menu-menunya dari Animo Brand Culture. Nah, kita lanjut ke audience targeting. Pertama, demografik. Demografik itu umur usianya dari 18 sampai 34 tahun, Gen Z dan millennials. Gendernya perempuan dan laki-laki masing-masing 50%. Terus occupation-nya mahasiswa, freelancer, pegawai swasta, dan wirausaha. Salary-nya itu dari 5 sampai 12 juta per bulan. Kita lanjut ke geographics. Jadi location-nya ini capital city dan satelit. Kita asumsikan aja kayak Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, dan place-nya itu di pusat kota, di pusat-pusat kota. Bahasanya itu Indonesia dan Inggris 50% masing-masing. Terus kita lanjut ke psychographics. Hobinya itu dari hangout, belajar, makan, ngemil, ngopi, nonton, dan gosip. Personality-nya open-minded sama curious, penasaran. Lifestyle-nya workaholic, terus interest-nya music, film, bisnis, dan sport. Lalu kita lanjut ke behavioral. Purchase-nya itu aku pilihnya what the value, dan friendship itu easy going, humble, funny, caring, dan
popular at parties karena ceritanya lucu. Boleh dilanjut? Nah, persona and brand voice-nya aku pilih Fadil Jaidi karena dia orangnya lucu, asik, juga hangat. Kita bahas dari karakter dulu. Ada juga di situ aspirational, caring, honest lebih ke belak-belakan mungkin ya. Dan kalau aku boleh nambahin, dia juga kadang ada sesi juga. Sesi itu apa ya? Ngehe lah gitu. Terus tone-nya itu warm dan energetic. Language-nya, bahasanya dia casual, fun, dan storytelling juga. Dan purpose-nya itu ada persuade, engage, educate, dan encourage. Boleh dilanjut? Kita masuk ke sekarang headline and copywriting. Boleh dilanjut? Copywriting brief-nya, sosial media yang aku gunakan itu Instagram, dan topiknya itu adalah sama seperti presentasi sebelumnya, itu Piala Asia 2023, dan aku ngambilnya berdasarkan di Google Trends. Boleh next? Nah, copywriting brief mock-up-nya dari awareness, itu kalau aku bacain satu-satu dari awareness-nya. Hai, sambil menyambut semarak timnas Indonesia di Piala Asia, aneka varian kopi dari Animo selalu siap nih buat ramein nobarmu, dari ice cappuccino sampai ice latte, pokoknya segar-segar banget deh. Dan interestnya, ayo mau nonton bola, relax and recharge setelah kerja, kalau nggak sambil nyeruput kopi susu aren oat milk, ya gak afdol. Padahal segarnya kopi Animo cocok banget nih buat balikin energimu dukung timnas. Terus desire, udah nobar sambil ngopi, tapi gak ada yang bisa dicemil. Ya gak usah khawatir, banyak cemilan nih dari Animo. Donat ada, krombolini ada. Lumayan kan daripada kamu nyikat cemilan temenmu terus, malu atuh. Terus action, pas banget nih Sobat Animo, kita lagi ada promo buy one get one, berlaku selama gelaran Piala Asia 2023. Jadi tunggu apa lagi baik nih kita. Nah itu di bagian action terakhirnya rada sesi gitu, bahasanya agak ngehe. Sengaja emang dibikin gitu. Next. Lalu yang terakhir ada copywriting brief, mock-up caption. Itu bisa dibaca dari aneka cemilan lezat sampai aneka kopi segar dari Animo, kombinasi yang cocok banget nih buat kamu nonton bola. Biar euforia nonton bola makin semarak, kita ngadain diskon up to 50% loh. So, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Join live-nya jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai kelewatan. Next. Ya, udah deh gitu dong presentasinya. Sekali lagi makasih atas kesempatannya dan mohon maaf juga kalau masih ada kurang-kurangnya yang sepertinya banyak. Oke. Oke, thank you Puja. Gimana Kak Era, mau langsung feedback? Ya, oke. Thank you Puja atas penjelasannya. Give applause juga buat Puja yang udah keren banget bikin case studies dan submit. Yang dimana kan tahu sendiri kita punya ada limitation waktu untuk mengerjakannya, dan Puja berusaha buat menyelesaikan dan submit itu udah suatu keren dan bisa menjelaskan ke teman-teman case studies punya dia yang kita pengen kita bisa saling belajar di sini ya, kayak gitu. Oke, kita boleh next Kak, ini kita lihat satu-satu ya. Oke, boleh next. Oke, nanti mungkin agak lebih oke-nya nanti ditambahin ya itunya apa, penjelasan sedikit soal kopi Animo yang tadi udah di-mention sebelumnya. Basically untuk audience targeting ini udah lengkap banget. Dari Puja sendiri udah ngejelasin detail dan bahkan sesuai dengan dari yang udah di learning kemarin jelasin. Kita kan kalau di learning kemarin jelasin bertahap ya, kayak kita tuh ngerjain bareng gitu, nentuin audiensnya, dan terbukti bahwa teman-teman udah bisa nih, terutama Puja, untuk planning audience targeting yang sesuai dengan kopi Animo kayak gitu. Dan gue lihat sih ini udah cukup cukup oke. Cuman basically coba locations-nya itu tadi aja lebih didetailin, yang dimaksud dengan capital cities dan satellite itu yang mana gitu. Oke, boleh next ya. Oke, ini jadi
juga oke sebenarnya jangan lupa ditambahin sedikit ini siapa gitu. Mungkin kalau aku Mama Puja tahu nih kalau ini Fadil Zaidi kayak gitu ya. Cuman kan basically ada orang yang belum tahu nih siapa ini orang tiba-tiba kok muncul gitu kan. Cuman basically coba kasih reason sedikit, ini Fadil Zaidi punya followers berapa, terus kenapa dia cocok dengan brand voice-nya Puja Duat kayak gitu. Itu aja sih, paling dikit, tambahin dikit itu aja. Boleh next ya? Ya, boleh next ya. Oke, dari sini juga dijelasin kalau misalnya targeting platformnya itu adalah which is Instagram dan dengan gambar ya, dengan logo. Cuman kadang orang tuh salah nangkap kalau misalnya ada gambar-gambar kayak gini. Cuman kalau mostly sih orang tahu kalau ini Instagram, cuman basically kayak tambah tulis aja ini di bawah gambar itu Instagram kayak gitu. Terus main topiknya kalau bisa tampilin juga hasil dari Piala Asia itu bagaimana grafiknya di Google, yang Puja cari di Google Trend itu ya. Untuk grafiknya tuh kayak gimana itu lebih oke gitu, karena lebih enak aja. Maksudnya kalau misalnya berarti Puja itu ngelihat bener-bener grafiknya dan datanya kayak gitu. Gitu sih palingnya kalau buat yang ini. Boleh next kan? So buat yang ini sebenarnya boleh sedikit dipangkas karena menurutku di bagian awareness itu ada interestnya kayak gitu. Jadi di bagian interestnya ada awareness juga kayak gitu. Jadi lebih baik coba nanti ini lebih di-adjust lagi yang bener awareness yang mana, yang bener interest yang mana, yang bener desire yang mana, yang bener actions di mana, disatuin jadi satu caption kayak gitu. Ini sebenarnya kayak misalnya awareness nih, kita lihat ini ada interestnya juga ada dan segala macam. Ini coba nanti lebih dipangkas-pangkas lagi aja mana bagian-bagian itu tadi gitu. Kalau buat ini gitu aja pemainnya, jadi lebih tujuannya adalah di bagian part-part ini kita satuin semua jadi satu caption kayak gitu, atau jadi satu konten. Jadi mungkin di awareness interestnya ada di dalam tulisannya masuk dalam suatu gambar desain kreatifnya, design actionsnya itu captionsnya itu juga bisa kayak gitu. Jadi basically part-part ini adalah kita satuin jadi satu bagian konten kayak gitu. Itu aja sih Kak. Boleh next. Oke. Ini juga sama. Ini sebenarnya dari nah ini juga nanti tunjukin mana bagian awareness-nya, interest, desire, actions dan segala macam. Cuman aku lihat sih ini actions-nya ada, desire-nya ada, kan actions-nya join live. Conviction-nya itu join live. Actions-nya adalah ada diskon-nya kayak gitu kan. Ini ada interest-nya juga, cuman awareness-nya nanti coba lebih declare lagi. Ada menu apa di dalam kopi animo itu, seperti teman-teman sebelumnya kan jelasin ada kayak Masya, terus ada menu apa tuh tadi tuh, ada creamy apa gitu deh, kayak gitu. Itu sih paling. Boleh next lagi Kak? Oke. Paling gitu sih dari aku. Puja sedikit komennya. Jadi di sini kita saling belajar lagi. Kalau misalnya nanti Puja pengen jadi ini portfolio ini quite good, coba share, siapa tahu lebih bermanfaat lagi buat teman-teman di luar sana, dan Puja semakin lebih jadi satu yang dicontoh lah kayak gitu. Itu sih paling dari aku Kak. Congrats, plus juga buat Puja teman-teman. Di komen udah banyak banget sih, rame. Bener, yeay, makasih banyak ya Puja. Sekali lagi semoga apa yang udah disampaikan sama Puja, apa yang udah dikerjain sama Puja bisa jadi inspirasi juga ya untuk teman-teman yang ada di sesi hari ini. Makasih banyak Puja, keren case study-nya. Sama-sama, makasih juga Kak Manda, Kak Era, nuhun pisan. Oke, bye-bye Puja. Oke, teman-teman, kalau tadi kita udah ngelihat ya Kak Era presentasi langsung dari para ketiga teman-teman di batch ini yang ngerjain case tadi dan sudah terpilih langsung untuk mempresentasikan. Dari Kak Era nih Kak, jadi suka banyak juga yang bingung, ini case study itu bisa nggak sih kalau misalnya dijadiin portfolio? Terus caranya gimana sih? Dikemasnya kayak gimana sih case study itu untuk bisa jadi portfolio? Nah mungkin dari Kak Era mungkin mau share sedikit nih Kak, gimana caranya untuk merubah gitu ya project ataupun case study menjadi sebuah portfolio. Mau langsung Kak? Mau minum dulu atau mau langsung? Langsung aja kali ya, mumpung masih hangat nih. Oh betul. Oke, langsung silakan Kak. Oke,
Jadi bener banget yang tadi udah disampaikan sama Kak Amanda. Jadi basically kenapa sih kita push buat teman-teman ngerjain case studies dan segala macam? Karena kita nggak mau teman-teman tuh cuma belajar aja. Teman-teman tuh harus ada hasil, harus ada output, harus ada hal yang benar-benar teman kerjakan dan bisa teman-teman share dan bahkan bisa jadi suatu portofolio teman-teman untuk lebih lebih bisa dilirik sama orang di luar sana, calon klien, calon hiring partner dan segala macam kayak gitu. Nah, gimana sih cara kita membuat portofolio? Nanti kita bakal bahas pelan-pelan di sini, jadi teman-teman stay tune ya buat terus. Nanti kalau misalnya ada yang pengen tanya aja gitu. Oke, sebelum itu aku pengen nanya nih, menurut teman-teman udah cukup belum sih kita ngerjain satu project dalam digital marketing? So, teman-teman boleh komen, kalau misalnya cukup ketik 1, kalau belum cukup ketik 2. Oke, belum, 2 artinya belum ya teman-teman, bukan lagi kampanye ini kita. Oke, 2. Oke, belum. Oke, dari sini aku udah bisa tangkap kalau teman-teman tuh masih bilang kalau misalnya kita ngerjain satu project aja itu belum cukup ya teman-teman. Oke. Kenapa? Ini aku ada reasons ya kenapa belum cukup. Karena basically teman-teman pelajarin dalam mini course ini itu ibarat kayak gunung es, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau gunung es itu adalah kayak puncaknya tuh menurut kita tuh udah cukup. Tapi kalau misalnya kita ngeliat ke dalam itu masih banyak hal yang belum kita kuasain atau kita kenal deh. Minimal kita kenal dulu aja gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada budget allocation, landing page, SEO, CRM, SEM dan segala macam bentuk channel digital marketing itu sendiri. Jadi copywriting itu ibaratnya cuma masih hal kecil dari sekian banyak yang belum kita kenal kayak gitu. Nah, semakin banyak project yang teman-teman kerja itu semakin bagus. Kenapa? Nah, kalau misalnya di Revo itu sendiri ada Revo Next, di mana teman-teman tuh bisa mendapatkan hands experience langsung kayak gitu dalam digital marketing project itu sendiri, bisa memperbanyak atau enhance CV teman-teman, jadi lebih komplit lagi CV dan portofolio teman-teman lebih oke lagi dalam perekrutan company luar ataupun klien, dan akan di-guide dan kasih feedback dari mentor-mentor yang experience di bidangnya dan industrinya kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman tuh harus tahu kalau misalnya masih banyak lagi skill sets yang teman-teman harus teman-teman kuasain dalam digital marketing itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada Google Analytics, ada Lead Page, ada Meta, ada Whimsical, ada Google Tag Manager, gitu Google Tag Manager atau GTM untuk mengkonek-konekin Google Analytics ke website atau landing page atau social media. Ada Google Ads, ada Google Trends yang teman-teman baru belajar juga, dan masih banyak lagi skill sets yang teman-teman harus kenal kayak gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ngecek ini beberapa project-project dari Revo Students yang hasil-hasil yang lebih oke nih dari belajar mereka dalam Revo itu sendiri, yaitu project-projectnya teman-teman bisa ngeliat ya di slides itu ada 3, ada social media organic projects kayak gitu ya. Itu ada branch-nya namanya Tekazler ya kalau nggak salah, itu sorry banget kalau misalnya salah pengucapannya, cuman dia membantu untuk job seekers untuk mencapai karir dreams mereka, bahkan sampai 80% atau 4-5 studentsnya dalam grup itu di hire kayak gitu, dan terus melanjutkan continue projectnya running terus kayak gitu. Terus ada search engine optimization SEO yang teman-teman tanya soal SEO itu seperti apa nih, kayak gini. Ini contohnya adalah locations.id kayak gitu. Jadi ini sesuatu project yang dikerjakan oleh Revo Students kayak gitu ya. Dengan 2 bulan dia setelah sukses untuk boost performance atau menaikkan performance-nya di SEO performance khususnya untuk mendapatkan real organic traffic. Jadi 8.680 impressions. Jadi kalau teman-teman belum tahu, impressions adalah jumlah tayangan yang dilihat oleh audiens. Organik adalah suatu quality traffic yang paling mahal. Kenapa? Karena organik itu adalah audiens yang benar-benar pure dari dalam dirinya, mau ngeklik atau mau masuk ke dalam website itu sendiri kayak gitu. Beda ya, kalau ads itu kan kita ngebayar ya, kita spend budget kayak gitu ya. Jadi mau gak mau audiens itu bakal kena ads kita, jadi kayak bukan dari hatinya, maksudnya karena kebetulan si audiens ini dipersonalize oleh platform itu adalah salah satu targeting kita yang kita setting di campaign, maka dia kena ads kita. Kalau organik, kita yang cari sendiri, kita yang lihat sendiri, kita yang datang sendiri. Jadi ibaratnya benar-benar itu salah satu
quality atau hal yang paling mahal dalam digital marketing, yaitu organik kayak gitu. Jadi basically kenapa influencers itu sangat dicari sama brand, karena influencer itu ngumpulin audiensnya atau followers itu secara organik, secara sukarela. Jadi si audiens itu secara sukarela ngefollow si influencer itu. Jadi kenapa influencer itu mahal? Karena dia punya followers atau audiens yang organik kayak gitu. Jadi semakin itu organik semakin mahal kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada performance marketing, which is kita performance marketing itu adalah nge-spend ads ya, berkaitan tentang iklan-iklan berbayar kayak gitu. Jadi ini ada nama itunya, project adalah Brebes Millie Food, salah satu brand kayak gitu ya, dimana dalam 2 bulan itu bisa achieve 6 kali increase purchases. Jadi 6 kali peningkatannya dalam pembelian atau penjualan, terus 90% meningkat untuk kayak to cart itu kayak masukan keranjang, terus ada 70% juga meningkat, kliksnya meningkat, terus 75%-nya reach-nya juga meningkat kayak gitu. Nah, terus basically 98% recruiters itu adalah setuju kalau misalnya portofolio itu salah satu krusial di dalam digital marketing. Kenapa? Karena portofolio itu adalah untuk meminimais atau membantu si recruiter itu mengurangi presentasi besar atau errors, mismatch skills yang dibutuhkan terhadap recruiters. Jadi kayak membantu banget nih si HR atau recruiters itu mengurangi mismatch skills. Jadi kayak yang dibutuhin A, yang direkrut itu B dengan skill set-nya bukan seperti yang A mau kayak gitu. Jadi basically portofolio itu membantu si companies atau calon klien biar semakin sesuai lah kayak gitu yang dibutuhkan dengan yang diminta kayak gitu. Supply and demand-nya match lah kayak gitu. Terus yang kedua, portofolio juga menunjukkan kita punya best works dan menceritakan kalau misalnya kita tuh punya karir dan gimana nih cara menghadapi challenge-nya itu, which is kan kalau setiap project itu punya challenge, misalnya dengan gimana sih kita cara achieve KPI dengan objektif A dengan objektif B gitu, terus kita resultnya bisa kok kita achieve kayak gitu, dan lewat portofolio kita bisa jelasin itu kayak gitu, jadi lebih real aja kayak gitu. That's why digital marketing itu menentukan suatu hal itu nggak cuma berdasarkan dari keinginan, berdasarkan dari halu-halu yang gimana, harus ada by data kayak gitu sih, even cuma trends kayak gitu. Nah, ini aku pengen tunjukin salah satu bentuk portofolio, karena sekarang teman-teman lihat kalau misalnya nanti aku pengen tunjukin portofolio aku ya teman-teman, aku kerjain selama aku kerjain di Revoyu, di dalam Revoyu Full Stack Digital Marketing itu sendiri kayak gitu. Oke. Mungkin teman-teman udah kelihatan, boleh next Kak. Oke, ini ada beberapa hal yang teman-teman bisa lihat, ada bagian-bagiannya dalam portofolio itu sendiri, ada about me, ada education, ada work experience, ada skills, ada notable project, sama kontak kayak gitu. Nah, ini bagian-bagian yang biasa ada dalam portofolio. Kalau teman-teman masih bingung, please take note, ini bagian-bagiannya seperti ini kayak gitu. Boleh next Kak. Nah, ini lebih ngejelasin background kita sedikit, kayak misalnya kita backstory-nya seperti apa, last education kita, misalnya aku lulusan A gitu ya, terus aku pengen nih sebagai digital marketing expert gitu, jelasin aja kayak gitu. Terus gimana nih cara untuk mencapai goalsku sebagai digital marketing expert, dengan cara dulu aku sempat ikut masuk mentoring program, terus di mana dari mentoring program itu merekomend kalau misalnya ada namanya digital marketing di Revoyu kayak gitu. Jadi ada story sedikit untuk mencapai goalsku itu dengan step by step yang aku lakuin kayak gitu. Nah, selama di Revoyu itu ngapain? Aku belajar A, B, C, D, terus diajarin sama mentor-mentor atau instructors dari elite industries kayak gitu. Misalnya dari Traveloka, Gojek dan sebagainya, teman-teman bisa ngeliat kayak gitu. Dan sekarang aku lagi berusaha atau lagi mempersiapkan sebagai digital marketing expert. Kayak gitu aja, simple. Goals ke teman-teman pengen apa, jelasin gimana cara teman-teman punya caranya untuk mencapai goals teman-teman di masa yang akan datang kayak gitu. Boleh next Kak. Nah, tadi ini partnya education background sama work experience ya, teman-teman jelasin aja education background-nya teman-teman apa, work experience-nya apa, simple aja kita teman-teman sebagai apa, terus periodenya kapan. Boleh next Kak. Nah, ini skills, jelasin, masukin aja kayak tools teman-teman punya skills itu apa aja di sini, masukin kayak gitu. Boleh next Kak. Nah, ini yang main point nih dalam digital marketing dari portofolio itu sendiri. Boleh next Kak.
Pertama ini ada landing page creations for Pet For You. Jadi Pet For You itu adalah salah satu brand aku yang sama timku yang aku buat dalam Pet For You project itu sendiri. Jadi basically kita membuat dari nol itu bisnis, dan kita nge-create landing page-nya, objektif kita jelasin, terus scope-ku, responsible scope adalah sebagai performance analyst, copywriting, strategy, and composition, result-nya seperti itu successful, kita create desktop dengan tools-nya Canva sama lead page. Kayak gitu. Go next, Kak. Nah, ini juga ada Facebook Ads, objektifnya apa, kita pengen generate quality leads dengan low cost per lead. Jadi kalau misalnya objektif kita adalah leads, matriks yang kita ukur adalah keberhasilan atau misal kalau teman-teman sering tanya gimana sih kita cara mengukur keberhasilan suatu campaign, ya itu tergantung objektif teman-teman. Objektif teman-teman leads, misalnya yang teman-teman lihat di sini, kita lihat dari matriksnya cost per leads kayak gitu. Scope adalah performance analytics dan sebagainya. Resultnya bisa generate 21 leads dengan CPL-nya sekian gitu dalam 5 days optimizations kayak gitu. Boleh next, Kak? Ini ada Google Ads juga. Resultnya ini sama juga leads. Resultnya bisa dapat 6 leads dalam 5 hari. Boleh next, Kak? Ini SEO kayak gitu ya teman-teman, ya objektifnya ada scope, ada tools yang gue bikin, terus ada contoh preview bentuk SEO-nya kayak gimana. Ini kayak ada keyword, terus tabel-tabel ini adalah salah satu bagian planning kita masukin kayak keyword itu, kayak misal difficulty-nya berapa, volume-nya berapa, intent-nya apa. Intent-nya itu kayak jadi kalau misalnya di dalam SEO itu intent itu ibaratnya kayak apa ya, modelan kayak objektifnya kayak gitu. Nah, misalnya intent-nya kan ada, itu bukan satu teman, itu I gitu. Jadi intent I itu adalah interest kayak gitu. Bentuknya SEO seperti ada sebelah kanan kayak gitu. Nah, ini gimana sih cara dapetin data-datanya? Itu ada kalau misalnya di review semua itu kita diajarin. Basically ini aku dapat dari Semrush kayak gitu. Nah, itu toolsnya ada tuh teman-teman di kiri, itu terus Semrush aku dapetin dari situ. Ref juga bisa kayak gitu. Go next, Kak. Nah, ini CRM itu kayak apa nih? CRM itu kayak bentuknya kayak one push notifications, terus email marketing dan sebagainya. Dalam CRM itu kita membuat namanya customer analysis, life cycle analysis kayak gitu. Dari mulai dia kena awareness itu si audience dapat awareness dari mana? Dari social media ads, Google Ads, organic, dan kita funnel by funnel ya, maksudnya kayak awareness, considerations, leads, buyer, loyal sampai churn itu adalah di mana audiens yang udah nggak pakai jasa kita atau produk kita lagi, gimana kita antisipasinya. Nah, itu ada kayak misalnya send email atau notification, terus kasih voucher lagi untuk rebook kayak gitu, terus ada kasih tahu kalau misalnya new service gitu, code promo, cashback. Nah, itu aja buat ngetesin si audiens yang udah lama nggak pakai produk atau jasa kita kayak gitu. Nah, tools itu ada Mailchimp sama Whimsical kayak gitu. Go next, Kak. Nah, ini social media organik di mana kita membuat atau nge-create atau nge-planning bentuk sosial media secara organik kayak gitu, kayak upload konten aja kayak gitu. Cuman basically kita harus ada planningnya. Kita buat namanya content pillars kayak gitu. Content pillarsnya itu ada kayak masuk product features, terus ada promo dan segala macam. Nah, presentasi itu tergantung dari objektif kita. Kebetulan presentaseku yang paling besar itu adalah inspirational sama product features kayak gitu. Kenapa? Karena memang objektifku adalah awareness kayak gitu. Nah, gimana sih kita gunain kontemplasi itu? Nah, itu aku bikin juga di sampingnya itu ada week 1 Monday kita product features, Wednesday apa, Friday apa, Saturday apa, Sunday apa kayak gitu. Nah, ini bentuk-bentuk kontennya itu ada di atas kayak gitu ya, ada gambar-gambar promo, inspirational, memes atau engagement kayak gitu. Terus ada scoopku sampai toolsku Whimsical kayak gitu. Boleh next, Kak. Terus ada content marketing, di mana content marketing itu satu channels kita tuh harus bikin data driven kayak gitu ya. Data driven content itu ibaratnya kayak meningkatkan kredibel kita dengan data kayak gitu. Jadi basically kita menyesuaikan kayak gitu dengan cara apa? Dengan research data dan nge-breakdown produknya kayak gitu. Breakdown produknya. Kalau nggak salah ini ada content evaluations. Content evaluations ini kita bisa dapat datanya dari SimilarWeb, dari SimilarWeb, SIMILAR kayak gitu web. Nah, itu teman-teman bisa buka aja, itu ada free ya, cuman kalau free ada limitations-nya, nggak bisa teman-teman buka semua datanya dapat dari situ. Terus kita breakdown produknya, terus gimana kita membuat kontennya untuk
sebagai idea, sebagai kalau bisa kita yang ngebuat tren kayak gitu. Sebagai content marketing tuh tujuannya ke situ. Kalau bisa kita yang ngebuat trennya kayak gitu. Boleh next Kak. Nah, ini marketing analytics-nya salah satu project di Review juga. Kita objektif itu berdasarkan dari Google Data Studio juga kita liatin mana nih yang paling works, mana produk yang paling oke dan segala macam. Nah, ini tools-nya dengan data Google Data Studio sama Google Analytics. Nah, kita ngeliat nih acquisitions, consideration sama conversion-nya itu data-datanya yang mana nih, terus kita targeting ke situ. Ini kan paling besar itu dari direct sama sessions itu dari direct sama Google. Jadi basically kalau direct itu adalah dia langsung ngetik si brand itu sendiri kayak gitu, langsung masuk ke Google Merchant. Ini data dari Google Merchant ya teman-teman kayak gitu. Boleh next Kak. Oke, paling basically itu aja yang bisa aku share tentang portfolio selama jadi students itu di Revoyu kayak gitu. Oke, kita balik lagi ya teman-teman. Next kayak gitu. Kalau teman-teman pengen tahu juga bentuk portofolio dari alumni Revoyu, teman-teman bisa ke link yang ada di slide ini, teman-teman ketik aja di Google kayak gitu, pasti keluar kok banyak banget bentukan portofolio yang udah dikerjakan oleh alumni Revoyu, teman-teman sebagai referensi dan sebagai ngeliat kalau misalnya di Revoyu itu ngapain aja sih, nah kayak gitu. Oke. Next. Nah, tapi ini tapi pertanyaannya yang teman-teman harus jawab ini ada beberapa poin kayak gitu. Yang pertama, project mana yang harus kita kerjakan untuk pertama kalinya kayak gitu. Terus yang kedua, gimana nih kalau misalnya ada trouble dalam mengerjakan suatu projectnya, harus punya ke siapa dan segala macamnya. Terus gimana teman-teman bisa tahu apakah metode yang aku lakukan ini sudah benar apa belum kayak gitu. Terus yang terakhir, siapa yang harus aku kontak kalau misalnya ada masalah kayak gitu. Nah, ini pertanyaan simple kayak gini adalah salah satu hal yang mungkin kita harus jawab teman-teman dalam melakukan suatu project kayak gitu. Karena basically kalau kita melakukan sesuatu bukan nggak hanya digital marketing ya. Kita pertanyaan itu tuh ya pertanyaan basic, gimana sih apa yang harus kita lakukan pertama kali itu, step apa yang pertama harus aku kerjain kayak gitu. Mana nih? Dan bener apa enggak kita kan nggak tahu gitu. Harus ada sumber ya, referensinya kayak gitu dan segala macam. Kalau aku waktu itu kan memang lagi sebagai students di Revoyu, memang langsung aja kayak gitu bisa langsung tahu guideline-nya ini, terus ada mentor juga, ada instructor juga buat ditanya, ada tim juga yang kita saling sharing, saling belajar bareng-bareng. Jadi basically ini yang membuatku bisa menjawab pertanyaan ini kayak gitu. Bulan kita next ya. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman itu nggak sendiri. Di Revoyu itu namanya Revoyu Support System yang 24/7 learning access-nya kayak gitu ya teman-teman, di mana teman-teman tuh disediain namanya platform kayak gitu atau Slack chat room yang teman-teman tuh bisa ngelihat atau ada eksklusif chat gitu kepada instructor, kepada team lead, kepada historic success manager ya. Jadi teman-teman banyak banget dikasih akses untuk belajar, di mana materialsnya itu bisa teman-teman akses kapanpun kayak gitu ya. Terus ada dedicated study groups di mana teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup-grup kecil. Jadi teman-teman bisa belajar bareng-bareng di sana itu ya, dengan tim-tim kecil teman-teman itu kayak gitu, saling sharing knowledge gitu ya, saling brainstorm dan macam-macam. Terus pastinya itu live 100% kayak gitu lectures-nya kayak gitu ya, dengan teman-teman bisa langsung approach si instructor-nya. Kan kalau di sini agak susah ya teman-teman ya buat colek KCP-nya karena saking banyaknya dan mungkin terbatas gitu ya. Dan yang terakhir pastinya ada dual mentorship support, di mana itu ada expert sama mentor. Expert itu adalah modelan kayak KCP-nya, di mana udah expert banget gitu ya di dalam bidangnya. Kalau mentornya modelan kayak team lead-nya kayak gitu. Jadi di mana ini sangat membantu banget teman-teman buat belajar dan fleksibel, nggak ada limitations waktu buat teman-teman bertanya kepada mereka kayak gitu. Dan pastinya udah dipastikan sama tim Revoyu bahwa mereka itu praktisi dan expert di bidangnya kayak gitu. Mungkin itu ya dari aku, Kamanda. Boleh aku balikin lagi ke Kamanda. Oke, sip, thank you Kak Era. Tadi udah sempat share ya. Tadi sempat nge-spill portfolionya Kak Era langsung juga nih teman-teman. Jadi mungkin yang masih bingung kalau misalnya nanti ikut full stack, kira-kira project-nya bakal diisi apa aja. Nah itu tadi cuman
beberapa mungkin ya, segelintir project yang dikerjakan oleh, salah satunya Kak Era dan masih banyak lagi alumni-alumni lainnya yang tentu saja project-nya beda-beda ya teman-teman. Jadi itu salah satu contoh kalau misalnya teman-teman mau coba cek-cek, tadi linknya udah di-share ya di slide-nya Kak Era, atau mungkin bisa juga, search aja di jurnal Revo-U, itu ada banyak ceritanya alumni. Oke, thank you Kak Era, nanti kita akan ada sesi Q&A bersama Kak Era sebentar aja, mungkin karena waktunya juga sudah jam segini, nanti kita langsung balik lagi sama Kak Era ya Kak, setelah ini. Boleh istirahat dulu. Thank you Kak Era. Oke, teman-teman. Kira-kira gimana? Ini udah pada ngetik 2, 3, 3, 3, padahal belum belum diwaro. Gimana nih teman-teman? Rata-rata pada jawab 3 nih. Ini dari 1 sampai 5 kira-kira sudah seberapa siap teman-teman untuk bikin project digital marketing? Ayo. Rata-rata 3 ya, kebanyakan yang masuk ke aku nih pada jawab 3. Berarti masih siap nggak siap kayaknya. Jadi ya nggak apa-apa teman-teman dimulai aja perlahan dari mungkin teman-teman ngerjain case tadi di mini course terlebih dahulu gitu ya. Terus kalau misalnya nanti teman-teman ikut full stack itu bisa lagi-lagi seperti yang udah di-show sama Kak Era tadi, di full stack itu teman-teman akan mengerjakan berbagai macam project. Nggak cuman saat yang 3 bulan pertama yang di mana itu bisa dibilang tugas atau assignment. Kalau misalnya nanti teman-teman ikut yang 6 bulan atau yang Revo-U Next itu juga nanti bisa dapat yang namanya Revo-U Projects dan juga virtual internship yang di mana nanti output-nya itu bisa jadi portfolionya teman-teman juga. Seperti yang beberapa hari ini, beberapa kali aku mention ya teman-teman, di Revo-U Next itu ada job seeking classes, mock-up interview, mentoring session, dan juga Revo-U Projects, dan juga virtual internship. Jadi, kalau yang Revo-U course yang 3 bulan itu teman-teman akan belajar seluruh channel digital marketing, di Revo-U Next ini teman-teman akan lebih dipersiapkan untuk karirnya. Gitu. Jadi, 3 bulan pertama belajar dulu seluruh channel digital marketing, baru di 3 bulan terakhirnya nanti akan dipersiapkan nih untuk teman-teman masuk ke ranah digital marketing-nya. Gitu teman-teman. Nah di sini ada, sedikit, virtual internship gitu ya teman-teman, kalau misalnya di sini ikut yang Revo-U Next bisa dapat virtual internship yang nantinya bisa, kerja langsung ya dengan company partner-nya Revo-U yang bisa bantu teman-teman bisa bantu solve problemnya company tersebut, yang di mana nanti output apa yang teman-teman kerjakan di company tersebut, itu bisa jadi, portfolionya teman-teman semua. Plus nanti bisa dapat direct feedback juga dari representatif company yang di mana teman-teman melakukan virtual internship itu, gitu ya teman-teman. Jadi langsung dapat feedback nih dari praktisi juga nantinya. Terus selanjutnya ini tadi sempat dijelaskan juga ya sama Kak Era gitu, teman-teman juga bisa banget nih membantu UMKM untuk memajukan bisnisnya melalui digital gitu. Nah ini ada sebagai contoh aja dari Cangcoma dan juga Brebes Mili yang di mana ini dibantu oleh, alumninya Revo-U berarti sekarang udah dulunya student sekarang udah alumni berarti ya teman-teman, untuk, meningkatkan penjualannya melalui digital marketing. Gitu. Selanjutnya ini ada sedikit, video nih teman-teman, terkait sneak peek, kira-kira kalau teman-teman ikut full stack akan seperti apa sih nantinya, kita nonton sedikit ya, sebentar aja videonya. Welcome buat teman-teman yang sudah join di Section Hamburg, Section Amsterdam, Paris, Section Rome, Section Tokyo, Section Seoul, Shanghai, Section Madrid, FSDM 2023. welcome to MPBA Product Marketing One-on-One, Marketing Analytics, everything about kreatif. mengenai budget planning dan all about ads. Soal fundamental, keyword, dan competitor research. Kita bakal belajar bareng tentang yang namanya content marketing. Gitu. Kenapa harus pakai sosmed di part dari FSDM gitu kan? Basic-basic dari CRM. Tujuan karir kita yang memang align terhadap value diri kita. Tapi ada juga skill yang hanya digunakan saat kamu bekerja di situ. Summary itu sama kayak teaser dalam kita menentukan apakah kita nonton film atau enggak. Ini fit nggak for my career gitu. Pemungkas ya, yaitu STAR method. Oke, salary and benefit negotiation, wow. Dan mendapatkan pekerjaan di dream company yang kalian inginkan.
aku pengen share ke teman-teman gimana sih biasanya kita sebagai user pengen teman-teman sebagai kandidat tuh jawab gitu. Dulu gitu. Jadi background-nya tuh apa? Gitu kan, background-nya apa? Terus ada anak konser, ada anti jompo club, sama waktu di kafe. Kan saya Fandi Arifianto, di sini saya menceritakan tentang yang pertama apa sih yang atas dulu, terus nanti yang bawah. Jadi emang rada di Google Ads preview-nya kurang lebih seperti ini. Setelah anak kimono, baju anak dengan ini. Instagram live dan juga satu kali promotion atau nge-post di feed, nge-post di story. Nah itu kan juga pastinya kayaknya beda. Daunnya itu very well sih menurutku. To be honest, grup 3 untuk yang memulai yang paling pertama sudah sangat-sangat bagus. Porsi lu gitu loh ya. Jadi lu tahu apa yang lu kerjain sebenarnya. Lu bikin yang dari seed keyword atau jelasin itu boleh gak sih Kak dari apa? Yang awal sampai akhir? Cara upload artikel. Dari fitur-fiturnya Kak semuanya. Timnya dan juga sama KKTL-nya yang bakal nemenin kalian 13 minggu ke depan. Malam semuanya, kenalin nama aku Isi Verano Grahedi. Ada Aldi. Halo, salam kenal semuanya. Semoga kita bisa sama-sama belajar ke depannya ya, dan semangat semuanya. Mari kita akan siap-siap bertemu dengan para SDC yang sudah di-assign, dan di breakout room nanti silahkan saling kenalan dulu gitu ya. Fadlan akan nemenin tim 3 ya dari kelas 1. Ayo Elisa, udah selesai mandi dong. Ini diperkirain banget ya, Elisa udah mandi, udah selesai nih kayaknya. Aku untuk di break kali ini tidak setel musik teman-teman, jadi kita main game singkat aja gitu ya. Sempet juga loh teman-teman ya ikut JHW ya, maksudnya pas jadi student aku juga ikut career support. Mohon maaf, saya juga student dulu. Sebelum kita lanjut, amankah teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan untuk sesi yang ini, nanti kita break dulu. Selamat grup. Untuk grup S. Selamat. Halo Pet. Congratulations untuk buka. Halo Pet. Kak Ari, nih ikan hiu makan permen. Hai kami yo isi absen. Cakep. Oke, itu dia tadi terkait sneak peek kalau misalnya nih teman-teman ikut full stack akan seperti apa sih di kelasnya. Jadi kurang lebih kayak yang ada di video tadi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan full stack, sekali lagi aku informasikan untuk harga early bird saat ini sudah terisi 82% nih kuotanya teman-teman. Buat yang belum tahu, early bird itu jadi ada potongan harga normal senilai 2 juta rupiah dari harga normalnya. Jadi diskon 2 juta ya dari harga normal, dan per hari ini slotnya itu udah terisi 82% nih teman-teman. Jadi buat yang mau mengamankan slotnya bisa langsung aja daftar ke link yang sudah di pin message oleh Mimin Revoyu ya teman-teman. Dan di sini aku coba secara singkat aku coba jelaskan kembali untuk full stack ada 2 durasi ya, ada yang 3 bulan dan juga 6 bulan dengan beberapa metode pembayaran teman-teman. Jadi untuk metode pembayarannya yang pertama ada upfront atau lunas di depan, yang kedua split payment bisa dibilang ini cicilan tanpa bunga, ketiga cicilan 6, 12 atau 18 bulan, dan ada study no pay later atau SNPL. Nah, detail terkait metode pembayaran, boleh banget teman-teman coba cek tadi udah dibantu share sama Isna ya, ada linknya, atau mungkin bisa langsung konsultasi juga sama tim admission teman-teman. Jadi tim admission itu nanti mau teman-teman bingung mau pilih metode pembayaran yang mana, boleh banget sambil konsultasi gratis, tidak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman. Begitu, oke. Nah, selanjutnya di sini adakah yang full time employee atau mungkin teman-teman yang di sini sedang bekerja full time gitu, terus pengen banget ikut full stack tapi masih mikir-mikir mungkin biayanya dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin ada mau minta bantuan dari perusahaan di mana teman-teman bekerja untuk membiayai teman-teman ikut full stack. Bisa banget teman-teman nih nanti mungkin butuh bantuan untuk gimana sih cara pitching. Kalau kemarin kita belajar elevator pitch, nanti teman-teman yang gimana sih caranya mau pitching company nih, boleh banget teman-teman mungkin coba cek nih di revoyu.co/company-sponsorship. Siapa tahu Revoyu bisa bantu. Atau mungkin teman-teman di sini mau ngajak teman-temannya yang lain untuk dapat
training gitu ya dari RevoU, bisa banget juga nih teman-teman coba nanti, isi aja di rebrand.ly/contact-revoyu-city ya, siapa tahu nanti RevoU bisa coba reach out ke perusahaannya teman-teman untuk kita, kira-kira ada nih, employee-nya perusahaan teman-teman yang mau untuk ikut course-nya RevoU, yang siapa tahu nanti RevoU bisa ikut menyumbang ilmunya lah lewat company-nya teman-teman nantinya, gitu. Jadi mungkin buat yang kepo-kepo bisa langsung aja akses dulu, baca-baca dulu di revoyu.co/company-sponsorship atau di rebrand.ly/contact-revoyu-city ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang mau ikut full stack tapi butuh sponsor dari perusahaannya, mungkin boleh coba dibaca-baca dulu, mungkin siapa tahu RevoU bisa bantu, atau mungkin ada yang mau ngajak rekan kerjanya untuk sama-sama belajar bareng RevoU, boleh di rebrand.ly/contact-revoyu-city. Oke, nah itu tadi terkait corporate training teman-teman. Sekarang kita akan langsung masuk nih ke sesi Q&A bersama Kak Era lagi. Jadi aku langsung panggil aja Kak Eranya untuk ketemu dan menyapa teman-teman semua lagi. Halo Kak Era. Halo semuanya. Oke nih Kak Era, aku lihat ada beberapa pertanyaan, mungkin langsung aja pertanyaan pertama Kak Era dari Gita. Hai Kak, gimana cara mengkaida policy dan penentuan trennya jika produknya adalah diri kita sendiri yang tujuannya untuk personal branding? Oke. Sebenarnya kalau tujuannya personal branding ya basically conviction-nya ya itu tergantung teman-teman. Personal branding-nya adalah apa? Saat teman-teman pengen ngajak dia buat follow teman-teman kayak gitu ya. Berarti convictions-nya adalah teman-teman ngajak si audiens itu buat nge-follow teman-teman agar apa? Agar mereka tahu setiap konten update dari teman-teman punya kayak gitu. Nah, tapi teman-teman akan lebih bagus kalau misalnya teman-teman personal branding-nya teman-teman sebagai apa? Misalnya teman-teman selalu share tips untuk masak kayak gitu ya, berarti teman-teman awareness-nya adalah interest-nya adalah misalnya bingung soal masak, ya udah berarti awareness-nya teman-teman bisa bisa terus keep update soal teman-teman punya metode. Misalnya teman-teman punya metode A, B, C di konten masak teman-teman, nah itu sebagai awareness. Interest-nya adalah misalnya ada pertanyaan bingung soal masak A gitu, misalnya masak udang kayak gitu, ya udah teman-teman awareness-nya masukin metode masak udang tuh ini, nah itu awareness kayak gitu. Desire-nya, actions-nya teman-teman bisa sesuaikan untuk bisa tetap keep follow teman-teman punya update soal konten masak misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu teman-teman tuh pengen share apa atau pengen nge-solve problems audiens itu apa dulu kayak gitu. Misalnya teman-teman pengen nge-share tips karir, teman-teman pengen nge-share tips buat apapun itu udah segala macam. Jadi basically teman-teman tuh harus bisa menjawab pain points audiens, karena basically adalah dalam kita nge-planning targeting audiens itu adalah kita harus tahu pain point si audiens itu dulu. Kenapa kita pengen targeting si audiens itu? Misalnya kira si audiens itu punya keluhan A, B, C, D. That's why teman-teman bikin create konten ini kayak gitu. Jadi dalam hal ini juga tetap aja sama teman-teman dalam kita punya nge-branding satu produk atau jasa. Jadi basically kita harus menjawab pain point si audiens itu sendiri kayak gitu. Jadi gitu sih kalau misalnya personal branding, teman-teman pengen ngapain dulu gitu kontennya. Kalau misalnya masak tadi udah aku contohin, teman-teman tunjukin metode teman-teman masak udang misalnya kayak gitu. Nah metodenya itu adalah awareness, interest-nya adalah gimana masak udang dengan baik benar misalnya kayak gitu. Gitu sih paling Gita. Oke, semoga menjawab ya dari Gita. Kita coba langsung move ke pertanyaan berikutnya yang dari Anonymous. Kak, apakah untuk menentukan brand ambassador berarti kita harus tahu banyak orang lalu dianalisis ya Kak? Terima kasih. Basically research aja, explore terus, browsing teman-teman punya buying siapa, karena si teman-teman dari harus punya banyak, semakin baik semakin bagus. Tapi kalau misal teman-teman pengen yang udah lebih terdevelop, oke, ya paling yang besar-besar gitu. Misalnya influencer besar kan pasti teman-teman udah pada tahu. Cuman kalau yang misal masih
kecil dan segala macam ya teman-teman harus berani, coba buat ekspor lebih aja kayak gitu karena basically ya kita akan mudah lebih dapat influencer yang udah besar daripada yang kecil. Nah kalau teman-teman pengen cari yang kecil ya teman-teman harus lebih effort lagi aja buat explore kayak gitu sih via sosmed dan apapun itu. Semoga menjawab ya Anonymous. Semoga menjawab Anonymous. Oke, thank you. Kita langsung move ke pertanyaan berikutnya masih dari Anonymous nih Kak. Kak, untuk fokus lingkup pekerjaan copywriter itu apa saja ya? Karena aku beberapa nemu job desk ada yang di luar dari arti copywriter itu sendiri. Terima kasih. Oke, basically kita ngebuat suatu kalimat atau elemen kata-kata atau keywords atau basically kayak captions, tapi nggak cuma captions, tapi bisa ada elemen-elemen kalimat-kalimat yang kita masukin dalam satu kreatif yaitu konten atau desain gambar itu sendiri. Nah, idealnya kayak gitu sebagai copywriter kita tuh nggak cuma nge-create copy buat sosmed, tapi basically ke hal lain juga gitu, misalnya CRM, email marketing, dan copywriter juga ada di situ. Jadi basically copywriter itu cross channel gitu, itu si job desk si copywriter itu sendiri. Nah cuman kalau misalnya di luar job desk itu gimana sih company sih gitu, gimana sih kamunya aja, apakah kamu bisa handle itu juga atau enggak. Cuman idealnya copywriter tuh seperti itu kayak gitu. Cuman kalau misalnya di luar itu tinggal gimana kamu pengen nggak kamu coba berani untuk nge-handle itu juga kayak gitu. Karena basically itu gimana kamu pengen kamu yang tahu load-nya, kamu yang bisa menentukan, dan kalau misalnya bisa berarti kan learning-nya lebih banyak gitu, explore teman-teman lebih banyak dan sebagainya kayak gitu. Itu sih paling. Oke, thank you Anonymous. Dan ini satu pertanyaan lagi Kak, terakhir yang bisa dijawab di sesi malam hari ini, mungkin masih dari Anonymous. Mau tanya Kak, kalau kita punya banyak project terus dimasukin ke portfolionya, apakah baiknya dibentuk link atau gimana menurut Kak Era? Oke, kalau gitu oke. Bentuknya gini, bisa link juga, itu juga bisa dalam teman-teman punya LinkedIn dan segala macamnya. Kalau teman-teman punya banyak portofolio, teman-teman masukin aja yang relevan. Teman-teman pengen pengen posisi atau role yang seperti apa kayak gitu. Contoh misalnya teman-teman pengen jadi sosmed spesialis, ya udah teman-teman masukin aja portofolio yang berkaitan tentang sosmed organik, teman-teman nge-create editorial plan, teman-teman pernah handle berapa brand, teman-teman masukin aja yang relevan seperti itu. Kalau misalnya belum ada seperti itu, ya udah teman-teman masukin yang relatable gitu, misalnya channel lain, teman-teman mungkin ads dan segala macamnya. Kalau misalnya banyak banget, itu jadi poin plus, teman-teman bisa milih nih mana yang relevan ya. Jadi gitu aja sih simpelnya. Jadi sisanya teman-teman bisa masukin aja link di LinkedIn, tapi kan teman-teman pasti di kontak teman-teman kan masukin juga tuh. Jadi kalau misalnya pengen tahu teman-teman lebih jauh, si recruiters atau si clients itu bisa run through lewat teman-teman punya LinkedIn itu aja kayak gitu. Jadi nggak terlalu semua dimasukin, yang sesuai aja nama relevan yang teman-teman pengen itu aja. Oke, sip Kak Era, thank you banget. Itu tadi pertanyaan terakhir yang ada di Slido dan yang bisa kita jawab di sesi malam hari ini. Makasih banyak sekali lagi Kak Era, walaupun mepet dengan pulang kerja, bahkan belum pulang ya guys, masih menyempatkan waktunya untuk sharing sama teman-teman semua. Makasih banyak sekali lagi Kak Era. Ada yang mau disampaikan dulu nggak Kak untuk teman-teman semua? Basically yang kulihat sih teman-teman udah dari teman-teman submit case studies dan segala macam itu basically banyak banget, dan kulihat itu udah proper semua. Cuma ada minor kecil aja yang teman-teman belum input, tapi basically aku mewajari karena teman-teman punya limitations waktu buat belajar yang kemarin cuma mepet banget kayak gitu, dan teman-teman berani buat explore dan berani belajar. Intinya dalam digital marketing itu sama, aku juga masih belajar sampai sekarang, adalah nggak berhenti buat belajar, terus belajar, berani buat explore kayak gitu ya, dan berani buat nge-push diri teman-teman untuk selalu naik level kayak gitu. Misal teman-teman belum ngerti A, coba belajar, coba explore, belum ngerti B, coba belajar, coba explore. Dan dari yang aku lihat juga, kalau teman-teman belum tahu dan teman-teman fokusnya yang mana, kenalin dulu semuanya aja, mau CRM dan segala macam, SEO, SEM, sosmed, ads dan segala macam, teman-teman kenalin dulu, baru teman-teman fokusin ke satu hal, pelan-pelan teman-teman coba enhance skill sama pengetahuan teman-teman ke sosmed, ke SEO, ke CRM. Basically
kalau teman-teman udah terjun di real projects atau di real company kayak gitu, satu challenge itu tuh banyak banget campaign-nya teman-teman. Jadi buat aku masih banyak belajar juga di sini karena masih banyak hal yang perlu aku pelajari juga, dan teman-teman jangan lupa buat terus belajar. Di Full Stack juga kita juga di push buat ke situ, dan memang kurikulumnya dan metodenya buat kita kenal dulu semuanya aja, gitu. Baru kita menentukan kita pengen fokus yang mana kayak gitu. Dan aku itu aja sih. Makasih teman-teman. Makasih banyak sekali lagi Kak Era, thank you banget. Hati-hati di jalan pulang. Tadi ada komen juga dari Bang Ridwan, hati-hati di jalan katanya. Selamat istirahat ya Kak Era, sampai ketemu di sesi mini course berikutnya. Bye-bye Kak Era. Oke teman-teman, tadi sesi bersama Kak Era sudah selesai. Sekarang seperti yang aku mention di awal, kita akan ada quiz time. Sekali lagi disclaimer, ini tidak berkesinambungan dengan certification test. Quiz time ini cuman buat seru-seruan aja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ikutan quiz boleh, tapi sebelumnya aku informasikan karena quiz ini seru-seruan, ini cuman bisa maksimal 90 peserta aja kayaknya yang bisa ikut quiz ini. Karena kalau terlalu banyak takutnya nge-lag malah error gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa join, nggak masalah sama sekali ya teman-teman. Ini cuman seru-seruan aja. Buat kita refresh materi yang minggu lalu. Nggak ada hadiahnya juga anyway ya teman-teman, ini cuma seru-seruan sekali lagi. Oke, buat teman-teman yang mau mengakses untuk si kuisnya malam hari ini, seru-seruannya, mungkin boleh langsung aja ke link yang sudah di-share barusan sama Mimin Revo You ya, di rebrand.ly/lidoquiz-dm gitu teman-teman. Sekali lagi, mungkin boleh teman-teman join. Wah, Gita gercep banget. Udah ada satu. Sekali lagi teman-teman, cuman sampai sekitar 80-90 peserta, lalu aku akan start ya teman-teman untuk kuisnya. Karena nggak bisa terlalu ramai, takutnya nanti malah nge-lag gitu. Sayang sekali malah nanti nggak bisa banyak yang join. Mau ikutan Kak Faros? Nggak boleh. Boleh deh, boleh. Ayo. Hanya sampai ini udah 35 ya. 80, 90 aku mulai nanti. Oke, sudah 45, setengah lagi guys. 48, sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan certification test, jadi buat yang nggak bisa masuk jangan panik ya guys. Thank you Isna udah dibantu kirimkan. Halo guys. Nah, udah 74. 81, oke langsung aku start ya teman-teman untuk kuisnya. Nah, pertanyaan pertama, yang termasuk dalam offline marketing communication channels adalah, ini ada di materi minggu lalu teman-teman, hayo masih pada ingat nggak? Billboard, social media, dan email, kira-kira jawabannya apa ya? Langsung coba kita spill ya. Jawabannya adalah billboard, yes. Betul, berarti teman-teman masih pada inget ya. Nice. Kita coba lihat dulu leaderboard-nya, kira-kira siapa yang memimpin. Oke, yang pertama ada Fadia, kedua Dava, ketiga Winda, yang keempat M. Agus. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini anyway cuma 5 pertanyaan ya, teman. Yang manakah yang termasuk dalam organic channels? Ayo, SEM, SEO, atau display ads? Wah, sesuai dengan judulnya. Kita coba cek jawabannya. Betul, teman-teman. Jadi kebanyakan 94% menjawab betul, yaitu sosial media organik. Nah, peringkat 1 diambil oleh J, Alsya, Laras, Alfia, sama yang kelima ada Faisa. Kita ke pertanyaan ketiga ya, teman-teman. Di sini yang manakah yang termasuk dalam paid channels? SEM, social media organik, atau SEO? Ayo, yang termasuk dalam paid channel, teman-teman. Jangan terkecoh. 77% menjawab SEM. Apakah betul? Jawabannya betul, guys. Oke, nah ini ternyata masih di-lead oleh J ya di urutan pertama. Nah, kita langsung move ke pertanyaan keempat. Tugasnya acquisition team adalah
mempertahankan customer yang sudah ada, desain creative ads, atau mendapatkan customer baru nih? Ayo. Wah, kayaknya banyak yang terkecoh nih guys untuk tugasnya acquisition team. Jawaban yang benarnya adalah mendapatkan customer baru guys. Untuk akuisisi ya, kalau di hari kedua kemarin sudah sempat di-mention. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Leaderboard-nya masih J yang memimpin. Dan pertanyaan terakhir, tugasnya retention team adalah mempertahankan customer yang sudah ada, desain creative ads, atau mendapatkan customer baru guys. Ayo, ini kalau misalnya yang tadi, oke, nice. Nggak ada yang salah-salah lagi ya teman-teman ya, sedikit yang salah cuma 2%. Jadi tugasnya retention adalah mempertahankan customer yang sudah ada. Oke, nah itu tadi pertanyaan terakhir. Jadi congratulations untuk J dan top 5 kita ada J, Alfia, Fadia, dan juga AB dan Arif teman-teman. Congratulations untuk teman-teman yang udah ikutan, berarti masih pada ingat ya untuk materi yang di minggu kemarin. Sekali lagi congrats, ini nggak ada hadiahnya buat seru-seruan aja. Jadi kita langsung aja mengisi form kehadiran. Sekali lagi makasih yang udah berpartisipasi ikut kuis seru-seruannya. Jadi teman-teman boleh diisi form kehadirannya ya. Langsung aja di pause, di scan barcode yang ada di layar aku, atau mungkin bisa diketik juga di rebrand.ly/hadir-dmmc. Sekali lagi kehadiran mempengaruhi sertifikasi, jadi jangan lupa untuk mengisi form kehadiran di seluruh sesi yang teman-teman ikutin. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah join di sesi malam hari ini, seru banget. Makasih banyak buat Kak Era, buat para kandidat kita yang udah presentasi di malam hari ini, Mimin Revoyu, tim support squad, dan para tim lead yang selalu bantuin aku selama mini course ini berlangsung. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi nanti di sesi mini course berikutnya ya. Bye-bye semuanya.